Salaman. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna Kelihatan nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dalam Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul pada hari ini di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta para sahabatnya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul sedekah dan silaturahmi. Banyak amat. Sedekah silaturahmi adalah berhubungan erat karena di dalam sedekah sesungguhnya terdapat nilai yang tinggi dalam dari silaturahmi. Dan beberapa hadis diucapkan bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat saudara kita. Yang terutama di sini yaitu apabila seseorang masih sedekah kepada kerabatnya, maka kerabatnya itu akan merasa dihargai, merasa senang dan merasa dianggap sebagai saudaranya. Sebagian ulama menulis ada 5 hal yang apabila kita kerjakan dengan istiqomah dan taat, kita akan mendapatkan pahala yang sebelum dan juga rezeki yang tidak terlimpah. Yang pertama yaitu istiqomah dalam bersedekah, baik itu bersedekah besar maupun bersedekah yang kecil. Yang kedua yaitu istiqomah dalam bersilaturahmi. Yang ketiga berjihad di jalan Allah. Yang keempat selalu dalam keadaan tawadhu. Dan yang kelima selalu berbakti kepada orang tua. Hal inilah yang harus kita jalani untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ditekankan kepada kita adalah silaturahmi kepada orang tua kita. Jika seseorang memutuskan silaturahmi kepada keluarga tuanya, maka dia akan mendapatkan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan hal silaturahmi. Enggak ada yang merhatiin, laku. Antara anak dan orang tua sudah biasa di zaman sekarang maupun zaman dahulu. Pada zaman sekarang biasanya khususnya dalam silaturahmi antara anak dan orang tua diakibatkan karena perbedaan selera, seperti selera berpakaian, selera pergaulan, atau selera dalam mencari pacar. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memutuskan tali silaturahmi dengan orang tuanya, maka dimanapun dia berada dan dalam majelis apapun dia berada, Allah tidak akan menyampaikan rahmatnya kepada orang itu. Maka dari itu, mencari hubungan tali silaturahmi adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena orang tua adalah pintu surga bagi kita. Sejauh apapun orang tua kita tinggal, kita harus wajib tetap berkomunikasi dengan orang tua dan menjadi silaturahmi dengan orang tua kita. Slow. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa akhirnya surga itu dapat tercium oleh orang beriman dari 500 tahun perjalanan. Tetapi pada orang yang zalim, bau surga itu tidak akan tercium sama sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dosa yang lebih baik dipercepat disiksa oleh Allah adalah 2 hal, yaitu kezaliman dan memutuskan dari silaturahmi. Tidak ada ajaran yang paling lembut dan mulia selain ajaran Islam. Di dalamnya disebut uraian Allah orang yang mengamalkan ajarannya. Jika ada pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan, itu semua hanyalah sebuah harapan, hanya sebuah peribahasa. Karena Islam mengajarkan bahwa kasih sayang anak kepada orang tuanya itu harus proporsinya sama dengan kasih sayang orang tua dengan anaknya.
orang tua tidak ada yang paling lebih bahagia bagi orang tua selain adalah anak yang Dapat berbakti, kopeh ya, Kak, ya? sayang dan menjaga silaturahmi. Dapatnya? Apa? Dapat PC ya? PC gratis. Jadi bahwa bukan silaturahmi dengan sedekah ada saling kebaikan. Jika kita gemar bersilaturahmi dengan orang tua dan kerabat-kerabat kita yang dekat, di dalamnya pasti terjadi saling sedekah, mensedekah dan menyertai. Artinya, jika dibarengi dengan sedekah, tentu silaturahminya akan lebih bertenang dan indah. Amin. Demikianlah proses singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada wassalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.